Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah kami saat ini. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jumat Malang 31 Januari 2021. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Jemaat milik Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa bulan penciptaan berakhir pada minggu ini. Namun tugas kita untuk terus mencintai, menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan di sekitar kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian dan peduli terhadap karya Tuhan Allah di tengah dunia ini dengan terus peduli ikut serta melestarikan alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari bersama masuk dalam peribadatan. Kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 68. Kita nyanyikan baitnya pertama dan yang kedua, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita membangun ibadah kita pada saat ini. Dan dengan segala kerendahan hati, mari kita meneduhkan diri kita di hadapan tahta Allah. Dan bersama kita mengaku. Ibadah penutupan bulan penciptaan saat ini, kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini didasarkan pada kitab Kejadian pasal 3, ayat 19 dan ayat yang ke-23 yang dituliskan kepada kita. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden,
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Hitung Jemaat 63, bait yang pertama. Jemaat milik Tuhan, mengusahakan tanah adalah tanggung jawab orang percaya pada Allah sebagai konsekuensi ketika manusia keluar dari Eden. Seperti halnya Allah yang telah melihara kehidupan manusia di dalam dan di luar Eden, maka manusia juga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mengusahakan dan melihara tanah, supaya apa yang diusahakan itu menopang kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, itulah sebenarnya tanggung jawab kita sebagai umat milik Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama menyadari dalam kehidupan kita, tidakkah ini justru yang sering kita abaikan? Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, atau banyak kebijakan dari manusia yang justru merusakkan alam semesta. Dan itu adalah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara dan mengingat apa yang menjadi tanggung jawab umat percaya untuk mengusahakan tanah. Dan sering justru kita mengabaikan. Maka saat ini mari bersama-sama kita mengakui keterbatasan kita pada Tuhan di dalam doa. Kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapannya. Bapa yang di sorga, kami senantiasa menghayati bahwa hidup ini adalah pemberian-Mu. Engkaulah yang telah melihara hidup kami. Engkaulah yang telah menjagai hidup kami. Engkaulah Allah yang memberikan anugerah terindah bagi hidup kami, yaitu kehidupan itu sendiri. Kami juga mengetahui ya Tuhan, Engkau telah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mengelola tanah di mana kami ada dan hidup. Dan itu adalah tanggung jawab yang sudah Engkau berikan bagi manusia sejak manusia keluar dari Eden. Ketika menyadari tugas itu ya Tuhan, kami mencoba untuk melihat apa yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami mendapati ya Tuhan, sering kami mengabaikan apa yang menjadi sabda-Mu itu. Apa yang kami lakukan justru sering berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sering kami justru merusak alam, tidak menghargai alam yang sesungguhnya itu adalah ciptaan Tuhan yang mengasihi kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam kesadaran ini kami mengakui keberdosaan kami di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk bersimpuh sujud di hadirat tahta Tuhan, dan kemudian selanjutnya kami anak-anak-Mu ini akan Engkau mampukan
terus menyadari dan mengupayakan pemeliharaan atas semesta yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya akan kebaikan-Mu. Kami juga percaya akan pengampunan-Mu. Kami percaya rahmat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Dia juga yang mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Dan saat ini Ia juga memberitakan kepada kita berita pengampunannya. Menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9, yang dituliskan untuk kita semua, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seiring dengan berita anugerah yang kita terima, mari kita menanggapinya dengan kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 32 bait yang pertama. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Ialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita bersama-sama mendahulunya di dalam doa. Mohon Allah sendiri berkarya dalam karya Roh Kudus ketika kita membaca dan merenungkan sabda-Nya. Ya Allah Roh Kudus, saat ini bersama dengan umat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, mampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki atas kami. Mampukan kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap ada di dalam kebenaran, dan kami tak boleh mengarahkan hidup kami ke arah Kristus. Berkati kami, hamba-Mu yang mewartakan. Berkati kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Supaya hanya karena berkat-Mu itu, maka firman-Mu akan tertanam dalam hati dan hidup kami, dan boleh berbuah dalam perilaku hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini Engkau berfirman atas kami. Kami siap mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesaksian firman Tuhan yang akan saya baca dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian bunyinya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat.
Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini memulihkan yang menderita. Memulihkan yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk melihat wajah penderitaan di sekitar kita atau di dunia yang melingkupi kita. Tidak pula sulit bagi kita, saudara-saudara, untuk menemukan wajah penderitaan dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun sebagai sebuah komunitas. Bahkan saudara-saudara, karena kita sudah biasa hidup dengan penderitaan, barangkali kita menjadi kurang peka lagi terhadap apa yang disebut dengan penderitaan itu. Pada umumnya saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, orang itu bereaksi terhadap penderitaan dengan berusaha untuk menghindarinya. Orang cenderung mengejar kenikmatan karena memandang bahwa kenikmatan itu adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena berbondong-bondong orang atau banyak orang berusaha untuk mengejar kebahagiaan. Padahal sejatinya kita tahu, saudara-saudara, keinginan akan kebahagiaan itu justru menciptakan lebih banyak penderitaan. Saudara-saudara tentu ingat kisah kehidupan Yunus. Secara implisit, kita menangkap kesan bahwa dirinya, dalam hal ini Yunus, itu akan sungguh merasakan bahagia, merasakan kesenangan, merasakan puas kalau ia melihat penghukuman Allah terjadi atas orang-orang di Niniwe. Baginya, saudara-saudara, bagi Yunus, hidup itu hitam putih. Yang baik akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan yang jahat itu harus menderita dan dihukum. Dan justru karena keinginan bahagia dengan melihat keadilan Allah seperti yang dipikirkan itulah, saudara-saudara, kita menjadi tahu dengan jelas sepanjang hidupnya Yunus justru mengecap dan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, kita memahami penderitaan itu sering dipandang sebagai pengalaman yang bersifat temporer, pengalaman yang bersifat sementara. Artinya penderitaan itu akan muncul pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu ketika ada kondisi-kondisi yang menyebabkannya. Misalnya,
kita menderita karena sakit. Ketika rasa sakit itu mencengkeram kita, maka kita merasakan penderitaan. Tetapi ketika rasa sakit itu yang mencengkeram itu telah pergi, maka kita tidak lagi menderita. Ada pula yang memiliki pandangan saudara-saudara bahwa penderitaan itu terjadi karena kondisi-kondisi yang tidak ideal yang berasal dari luar batin manusia. Misalnya saudara-saudara, kita menderita karena penyakit, karena kemiskinan, karena konflik, karena perang, karena kebencian seseorang, atau karena kehilangan seseorang, atau kehilangan sesuatu yang menjadi milik kita yang begitu berharga, karena kegagalan pekerjaan kita, atau ketidakharmonisan hubungan, dan lain-lain. Ketika penderitaan itu menimpa, secara spontan kemudian kita berpikir, ini salah orang itu. Oh, itu ini salah keadaan. Keadaan yang tidak ideal yang menyebabkan aku menderita. Itulah saudara-saudara dua pandangan yang ada dalam kehidupan kita mengenai penderitaan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah saudara-saudara, betulkah penderitaan manusia itu hanya bersifat temporer dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berasal dari luar batin? Betulkah demikian saudara-saudara? Tampaknya tidak demikian. Penderitaan manusia itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan akan tetap ada selama manusia itu ada di dunia ini. Penderitaan itu menjadi penanda ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan terusir dari pusat kebahagiaannya, yaitu Taman Eden. Jadi sesungguhnya saudara-saudara dari sini kita tahu bahwa penderitaan itu menjadi ciri eksistensi dari kehidupan manusia. Eksistensi manusia itu adalah hidup dalam penderitaan. Dan inilah kebenaran yang ada, yang disodorkan kepada kita dalam berita Alkitab. Siapakah di antara kita saudara-saudara yang lahir dengan senyuman yang lebar? Siapa? Bukankah setiap orang menangis saat ia dilahirkan? Tangisan ini saudara-saudara bukan hanya terjadi ketika kita dilahirkan pada saat itu, tetapi terus berlangsung hingga hari ini. Memang barangkali kita sudah tidak lagi mendengar tangisan secara terbuka di sekitar kita. Tapi sesungguhnya sadar atau tidak sadar, setiap orang terus menangis. Setiap orang terus menangis dalam upayanya untuk mempertahankan hidup di tengah situasi kehidupan yang keras untuk merebut dan berebut sumber kehidupan yang terbatas. Penderitaan itu saudara-saudara, pada kenyataannya mengiringi setiap langkah manusia, setiap langkah kehidupan kita dalam hidup ini. Kalau kita kembali mengingat saudara-saudara, apa yang menjadi tema ibadah kita dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 19 dan ayat 23 tuliskan begini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini yang diungkapkan kepada kita. Inilah sesungguhnya wajah penderitaan yang terus mengiringi kehidupan manusia. Dan terhadap penderitaan yang ada dan dialami manusia inilah saudara-saudara, Allah sebenarnya mau melibatkan dirinya. Allah mau menyatakan penyertaannya, Allah mau menyatakan pimpinannya, Allah mau menyatakan pembebasannya.
Dan hal ini sudah dilakukan Allah sejak peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Mari bersama-sama kita merenungkan sejenak. Ketika manusia itu menderita karena rasa malu, setelah makan buah terlarang begitu, dalam tanda kutip, di Taman Eden, Allah menghampiri dan menolong mereka dengan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang dan mengenakan pada mereka. Itu yang dilakukan oleh Allah. Bahwa Allah menutupi rasa malu dari manusia dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel itu menderita dalam perbudakan di Mesir, Allah memberikan kebebasan dengan perantaraan Musa. Musalah yang diminta oleh Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga ketika bangsa Israel itu ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mereka menderita di sana. Tapi Allah juga membawa kembali mereka pulang. Allah menyertai, Allah membebaskan mereka. Dan ketika manusia itu menderita karena dosa yang tak tertanggungkan, saudara-saudara, Allah membebaskan manusia dalam penebusan Yesus. Satu hal yang menarik, saudara-saudara, yang nampaknya perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa karya pembebasan Allah bagi penderitaan manusia itu hendak menegaskan kepada kita bahwa Allah itu membebaskan manusia dari kehidupan yang boleh dikatakan menyesakkan dan penderitaan yang dialaminya. Tapi semua karya yang dilakukan itu mau juga menekankan supaya manusia yang ditolongnya itu pada akhirnya berani menghadapi penderitaan itu apa adanya. Memang Allah memberikan kebebasan kepada manusia atau pembebasan kepada manusia, kemerdekaan kepada manusia. Tetapi Allah ingin pada akhirnya manusia itu sendiri berani menghadapi penderitaan apa adanya. Contoh yang paling gampang, saudara-saudara. Kita ingat bahwa bangsa Israel itu dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Momen pembebasan ini, saudara-saudara, bukan momen pembebasan Israel dari penderitaan. Karena faktanya, saudara-saudara, di padang gurun bangsa Israel masih menderita, kan? Selama 40 tahun mereka menderita di padang gurun. Artinya bahwa mereka itu sudah menderita di Mesir. Allah membebaskan, tetapi Allah ketika membebaskan itu bukan berarti mensterilkan umat Israel dari penderitaan, tidak. Penderitaan tetap mereka hadapi. Di padang gurun, mereka selama 40 tahun mengalami penderitaan. Bahkan ketika mereka masuk Kanaan pun, saudara-saudara, Kanaan itu sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain dan mereka harus merebutnya. Ini menjadi sebuah contoh yang sangat sederhana bagi kita, saudara-saudara. Akan ide yang diungkapkan kepada kita, bahwa sungguhnya ketika Allah membebaskan manusia itu, Allah ingin manusia itu berani menghadapi penderitaan yang ada pada dirinya itu apa adanya. Contoh lain, kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus pada saat itu, saudara-saudara, dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dari sini kita memahami bahwa Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu dari penderitaan karena apa? Karena rasa malu, karena rasa bersalah. Tapi itu cukup baginya untuk boleh mengecap kebahagiaan. Dan untuk selanjutnya dia harus masih tetap berhadapan dengan penderitaan ketika dia harus menahan diri untuk tidak berbuat dosa.
tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah sebuah beban di dalam hidup dan itu bukan sesuatu yang mengenakan. Tapi itulah yang akan dilakukan oleh perempuan itu setelah ia mendapatkan pembebasan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, terhadap mereka yang mengalami penderitaan inilah Yesus bertindak menyatakan pemulihannya. Itu pula yang mau diberitakan kepada kita melalui bacaan kita hari ini. Memang saudara-saudara, sekilas ini tak tampak wajah mereka yang menderita dalam bacaan kita. Markus seolah hanya mau menekankan tentang Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan bertindak untuk mengusir roh jahat dengan kuasa yang ada pada dirinya. Dan hal itu kemudian membuat banyak orang pada akhirnya menjadi takjub dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 22 menuliskan kepada kita, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat yang ke-27, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata, kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Itu yang diungkapkan kepada kita, saudara-saudara. Namun kita tahu, saudara, di balik kehidupan yang seolah-olah semuanya berjalan dengan normal, kehidupan yang berjalan dengan baik, kehidupan yang berjalan dengan sukacita, seperti tampak dalam peribadatan orang-orang Yahudi pada saat itu, ternyata tersembunyi wajah mereka yang menderita, yaitu dalam diri seorang yang dirasa oleh roh jahat. Dan kita tahu, saudara-saudara, Injil-Injil itu selalu memberitakan dan berikan gambaran kepada kita semua bahwa mereka yang dirasuk oleh roh jahat itu adalah mereka yang ada dalam penderitaan. Atau ketika roh jahat itu masuk dalam diri seseorang atau merasuki seseorang, maka Injil-Injil selalu mengatakan, orang itu, orang yang dirasuk itu adalah orang yang ada dalam penderitaan. Kita ingat orang yang dirasuk roh jahat di Gerasa yang dijumpai Tuhan Yesus. Ia juga begitu menderita dalam pandangan Yesus. Juga diungkapkan kepada kita ketika ada orang buta dan orang bisu yang disebabkan karena roh jahat yang merasuk dirinya, maka sungguhnya orang itu juga merasakan penderitaan. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita karena roh jahat merasuki mereka. Dan Tuhan Yesus, saudara-saudara, tahu persis penderitaan orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat ini. Oleh karenanya, ketika roh jahat itu berkata kepada Yesus di dalam ayat yang ke-24, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ketika roh jahat berkata seperti saudara, Yesus tidak mau kompromi dengan kuasa yang menyebabkan penderitaan itu. Yesus dalam kuasanya berkata, diam dan keluarlah daripadanya. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Demikian diungkapkan oleh penulis Injil Markus dengan sangat jelas. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa dalam peribadatan itu, suasana yang tadinya ada suasana yang tenang kemudian menjadi heboh. Karena apa? Karena teriakan dari roh jahat yang keluar dari tubuh orang itu. Karena dikatakan kepada kita bahwa roh jahat itu berteriak dengan suara nyaring. Dan itu pasti didengar oleh semua orang yang berada dalam tempat ibadah pada saat itu. Yesus saudara-saudara memulihkan mereka yang menderita. Itulah faktanya. Memang saudara-saudara tidak disebutkan siapa yang menderita
dalam bacaan kita. Siapa yang dirasuki oleh roh jahat yang kemudian menderita itu? Apakah ia laki-laki atau perempuan? Apakah ia orang kaya atau miskin? Tidak disebutkan. Bahkan namanya pun tidak disebutkan oleh penulis Injil Markus. Nah, tampaknya saudara-saudara, penulis Injil Markus ini mau menyatakan bahwa penderitaan itu bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali. Di tengah-tengah kehidupan yang kelihatannya normal, di tengah-tengah kehidupan yang seolah-olah berjalan dengan baik ini. Dan Yesus saudara-saudara mengetahui dan bertindak untuk memulihkan. Di tengah-tengah kehidupan yang seolah berjalan dengan baik dan normal ini saudara-saudara, sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin, menyembunyikan wajah-wajah penderitaan. Sangat mungkin di tengah-tengah kehidupan kita yang tampak baik ini, ada orang-orang yang menderita, entah karena apa. Sangat mungkin ada banyak orang menderita di sekitar kita. Karena saudara-saudara, tampaknya wajah-wajah mereka yang menderita ini tidak jauh dari persekutuan kita. Seperti halnya yang terjadi dalam persekutuan ibadah yang pada saat itu Yesus berada di sana. Mungkin sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang menderita, tapi mereka juga adalah sekaligus juga orang-orang yang dekat dengan kita dan mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu saudara-saudara, belajarlah. Sekali lagi belajarlah untuk memulihkan mereka yang menderita. Seperti yang telah Yesus lakukan. Dampingi dia saudara-saudara. Dampingi dia yang menderita untuk berani menghadapi penderitaan itu apa adanya. Dampingi dia agar berani untuk hadir di hadirat tahta Kristus. Supaya Allah sendiri yang akan bertindak memulihkan mereka yang menderita ini. Sehingga kita pun, umatnya, orang-orang yang percaya, akan mengalami ketakjuban seperti orang-orang di tempat peribadatan. Seperti yang diceritakan kepada kita oleh penulis Injil Markus. Saudara-saudara, inilah hal yang tampaknya mendesak untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mendampingi mereka yang ada dalam penderitaan. Entah karena apa. Seperti Yesus yang mendampingi orang-orang yang menderita. Dan pada akhirnya mereka berani menghadapi penderitaan itu apa adanya. Dan kita juga dituntut untuk berani sungguh-sungguh mendampingi mereka. Memulihkan mereka. Dengan apa? Dengan kuasa yang Tuhan berikan pada diri kita. Ingatlah bahwa setiap orang diberi kuasa oleh Tuhan. Supaya kita berani melakukan seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Untuk orang-orang yang menderita yang diceritakan kepada kita. Dan inilah hal yang mungkin untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika kita menghayati bulan penciptaan. Ketika kita melakukan tindakan pendampingan itu juga berarti kita berupaya untuk memulihkan. Pemulihan bukan hanya terjadi untuk alam semesta. Tapi juga kehidupan secara keseluruhan terhadap juga keseluruhan kehidupan manusia yang itu dekat dengan kita. Itulah dunia kita. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi, mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari saudara kita, Vena Kambuci, dengan judul All Things Bright and Beautiful. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightened up the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, tentunya Tuhan juga melengkapinya dengan segala berkat
untuk bekal hidup kita dari hari lepas hari. Bahkan Tuhan dengan segala kuasa dan keagungannya selalu mengkondisikan hidup kita beroleh damai sejahtera. Karena itu, kita sebagai insan ciptaannya harus bersyukur dan mengakui cinta kasih setia Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayatnya yang pertama yang demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat milik Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 67, kita pujikan bait kedua dan keempat. Hai anak-anak muda dan belia. Kembali hampiri tata Tuhan, kita akan mengangkat syafaat kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah kami pada saat ini. Kami boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menyertai sepanjang kami membangun peribadatan kami, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, biarkanlah apa yang boleh kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kami semakin boleh menyadari bahwa kami hidup hanya bergantung pada belas kasihan dan kuasa Tuhan yang Tuhan selalu akan nyatakan di dalam hidup kami. Sepanjang bulan Januari ini, kami boleh bersyukur kepada Engkau untuk menghayati bulan penciptaan Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2021. Biarkanlah sepanjang kami menghayati bulan penciptaan ini, kami akan sungguh-sungguh boleh mewujud nyatakan apa yang Engkau inginkan atas kehidupan kami, yaitu turut terlibat dalam peristiwa penciptaan ulang, melalui kami menjaga, memelihara, dan kami berusaha untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kebersamaan kami dengan tata semesta yang di dalamnya kami hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semuanya, sebagai pribadi dan sebagai satu persekutuan, untuk mengingat kembali bahwa kami hidup bergantung kepada alam semesta, di mana Engkau menempatkan kami, dan Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana sungguhnya kami harus memikirkan ulang tentang bagaimana dalam hidup ini kami turut terlibat
dalam karya Tuhan, menjaga dan melestarikan dunia di mana Engkau telah menciptakannya. Dan berkenankan pada saat ini kami mengucapkan syukur kami untuk apa yang sudah Engkau nyatakan bagi kami melalui pelaksanaan bulan penciptaan di bulan Januari ini. Dan perkenankan pula pada saat ini, ya Tuhan, kami mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menghendaki di dalam hidup ini, supaya kami berani untuk menghadapi penderitaan apa adanya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang menolong setiap orang untuk berani menghadapi penderitaan apa adanya, dan dalam kuasa yang Tuhan berikan, maka kami akan boleh turut terlibat mendampingi setiap orang yang ada dalam penderitaan. Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami anak-anak-Mu peka terhadap penderitaan yang lain, sebagaimana Tuhan Yesus yang tahu penderitaan di tengah-tengah kehidupan persekutuannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jangan jadikan kami hanya sebagai pewarta dan pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Perkenankan pada saat kami juga berdoa untuk pemerintah di mana kami hidup. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sekiranya menjaga kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada para pemimpin negeri di mana kami hidup, supaya para negeri kami memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang melalui kuasa-Mu akan Engkau nyatakan supaya negeri ini tetap boleh merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini dan juga melanda dunia ini. Engkau, ya Allah, yang akan turut terlibat di dalamnya untuk meredakan penyebaran virus COVID-19 ini. Sesungguhnya, ya Tuhan, kami tak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi atas pandemi ini, tapi kami percaya atas kuasa Tuhan yang terus bekerja untuk turut menjaga dan melindungi kami umat-Mu. Dan kami akan boleh senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memungkinkan kami boleh keluar dari pandemi ini. Berdoa pula untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, para dokter yang mereka juga mengupayakan yang terbaik dalam pergumulannya menghadapi pandemi ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan berikan mereka semangat untuk boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena pandemi ini harus kehilangan orang-orang dekat mereka, orang-orang yang mencintai mereka atau orang-orang yang dicintai oleh mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian pula saudara-saudara kami semua warga jemaat-Mu dan semua orang yang terpapar virus corona. Tuhan yang memberikan tambah kekuatan. Tuhan yang memberikan ketenangan batin dan hati. Tuhan yang akan memberikan kemampuan supaya mereka tetap percaya bahwa senantiasa ada pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Tuhan. Biarkanlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apa yang boleh kami berikan ini merupakan ungkapan pengakuan dalam diri kami bahwa kami telah Engkau berkati. Dan kami hidup hanya karena berkat-Mu. Kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan, di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, ataupun juga di majelis agung, kami serahkan kepada Tuhan. Supaya semua kegiatan pelayanan boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi pandemi yang menegangkan ini. Dan biarkanlah kami tak boleh mengupayakan pelayanan ini sebagai pelayanan yang sungguh-sungguh menyentuh setiap orang, setiap hati, sehingga setiap orang di tengah-tengah pandemi ini boleh tetap menghayati akan kebaikan Tuhan melalui kegiatan pelayanan di kehidupan jemaat. Berdoa pula, ya Tuhan, untuk setiap keluarga, dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya oleh setiap pribadi, ataupun juga oleh keluarga,
Mampukan kami ya Tuhan untuk bekerja dengan penuh semangat. Mampukan kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yakinkan dalam diri kami bahwa melalui pekerjaan yang kami lakukan, berkat Tuhan akan tercurah. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, anak-anak Tuhan yang mendambakan teman hidup, anak Tuhan yang mendambakan pekerjaan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan sehingga pada akhirnya mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Kami sadar Bapa, apa yang menjadi ungkapan doa kami ini sangat terbatas. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dalam karya Roh Kudus supaya kami terus dan terus belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dalam keterbatasan doa ini, biarkanlah Tuhan sendiri menyempurnakan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pada saat ini. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Diutus untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu, lakukanlah tugas itu dengan segala kesukacitaan dan gembiraan. Lakukan itu dengan pertama-tama belajar untuk mencintai alam semesta ciptaan Tuhan. Dan bawa kabar baik kepada dunia, bahwa penciptaan Tuhan boleh terulang kembali melalui kehidupan kita. Hitung jemaat 426 bait yang pertama. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, sumber dari segala kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan, kesentosaan beserta dengan saudara-saudara semua, menjalani kehidupan kini dan selamanya. Amin.